Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, terlebih kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bertahta dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Berkat-Nya dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus
berkatnya dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan penuaian besar. Sungguh terjadi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, melingkupi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau bertahta dalam setiap pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengerjakan setiap tanah hati kami, kiranya setiap benih firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu buah renungan dengan tema pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terlebih dahulu kita akan membaca ayat emas kita yang berada di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Sebab Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbicara tentang sebuah harapan atau pengharapan, pastinya kita sudah sering mendengarkan. Bahkan kita sudah paham apa yang dimaksud dengan harapan atau pengharapan. Sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah kisah di mana mungkin dari Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan cerita ini. Ada sebuah kisah sepasang kekasih yang saling mengasihi dan mencintai. Beberapa tahun kemudian, cowok atau si cowok ini mengatakan kepada kekasihnya untuk pamitan pergi mau kuliah di luar kota. Sang kekasih atau cowok ini berjanji kepada kekasihnya bahwa seusainya nanti dia kuliah dan mendapatkan pekerjaan, ia berjanji akan menikahinya. Dan perempuan ini atau kekasihnya ini dengan berat hati mengatakan bahwa ia mengizinkan sang cowok untuk pergi keluar kota, kuliah dan bekerja di sana. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, sampai kabar yang ditunggu-tunggu atau kabar yang diharapkan oleh kekasihnya tidak kunjung-kunjung datang. Setelah beberapa tahun kemudian, dia mengetahui kabar dari temannya bahwa sang kekasih atau si cowok ini sudah lulus
bahkan sudah bekerja, bahkan memiliki rumah di luar kota. Dan kagetnya lagi bahwa si cowok ini ternyata sudah menikah. Sehingga hati si cewek ini hancur. Dia merasakan kekecewaan yang berat. Karena dia berharap ketika nanti si cowok ini berhasil lulus, kemudian bekerja, dia kembali akan melamarnya, bahkan akan menikahinya. Sehingga impiannya, harapannya untuk membangun rumah tangga bersama si cowok kandas. Begitulah kalau kita memiliki pengharapan atau harapan kepada manusia. Sejatinya ketika kita berharap kepada manusia, ujung-ujungnya adalah mengecewakan. Tetapi berbeda kalau kita berharap dan pengharapan kita letakkan kepada Kristus, maka kita akan memperoleh jaminan kepastian. Puji nama Tuhan. Kalau kita mendengar pengharapan, pengharapan ini diartikan atau dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata harap. Sedangkan harap sendiri memiliki arti memohon, meminta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Apa yang menjadi pengharapan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi harapan kita? Mari kita letakkan kepada Kristus. Pengharapan tentunya sangat dibutuhkan seseorang. Sewaktu di dalam menghadapi pergumulan yang berat, ketika rumah tangganya hancur, ketika bisnis dan pekerjaannya jatuh ke titik nol, bahkan kesehatannya pun ambruk, masa depan yang sepertinya kelihatan suram, sehingga mampukah kita untuk tetap berdiri teguh? Dan ini semuanya tergantung dari iman percaya kita. Kristus yang satu-satunya harapan bagi kita. Kristus telah mati di kayu salib. Lewat pengorbanan Kristus kita diterima, kita dibenarkan, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang dahulunya rusak karena akibat dosa, melalui Kristus, pengorbanan Kristus, hubungan kita dengan manusia, dengan Allah dipulihkan. Melalui iman percaya kita pada Kristus, kita dibenarkan dan diselamatkan. Di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti sudah Tuhan jamin. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Harapan membuat kita memiliki hari esok. Untuk bisa bertahan hidup, kita harus memiliki harapan. Harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Milikilah harapan di dalam Tuhan. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang sudah kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Hanya satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita
adalah pengharapan di dalam Kristus. Sebab itu, apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya adalah rancangan yang damai sejahtera. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Di tangan Tuhan, semuanya akan menjadi indah. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Untuk itu, pegang teguh iman kita kepada Kristus. Karena di dalam Kristus ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Puji nama Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi renungan, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya. Mari kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat, kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah renungan di pagi hari ini menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Kami tahu dan kami yakini bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ampuni kami Tuhan, jika hari-hari yang lalu kami berharap kepada manusia dan ujung-ujungnya adalah kesia-siaan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berdiri teguh dengan iman kami kepada Engkau, sehingga kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Hari Minggu pagi ada sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan di Minggu sore kita akan berjumpa di ibadah raya MCC jam 5 sore. Demikian kegiatan sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatannya yang daripada Tuhan, dan kita mau jalani hari ini dengan semangat, dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kebaikan Tuhan melingkupi kehidupan kami sehingga pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau tutup ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, setiap apa yang sudah kami dengarkan, kiranya kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga untuk hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Dalam penyertaan perlindungan Tuhan, Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.